Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berada di Ampel Denta, Surabaya. Yang mudah-mudahan kita semua tetap mendapatkan kesehatan, ridha dari Allah. Pada kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan yang masih rame polemik nasab sebenarnya. Saya sering mengingatkan cikal bakal terorisme itu bermula dari kelompok orang-orang yang intoleran. Kalau sudah intoleran, orang-orang itu akan digiring menjadi orang-orang yang rasisme, ekstremisme. Kalau sudah rasis, sudah ekstremis, maka berpotensi menjadi teroris itu sangat cepat. Kenapa polemik nasab ini belum selesai? Baiklah, kalau kita berbicara tentang ukhuwah basyariyah, siapapun itu kita tetap saling merangkul. Berbeda dengan ketika memang mengatasnamakan baginda Rasul. Kemarin itu ada yang sepertinya begini, Gus katanya kalau dalam kitab Sulam Taufik itu kalau kita memusuhi para habaib, katanya begitu, memusuhi para habaib itu akan menjadikan kita kafir, kufur. Saya ralat, saya buka, ambilkan kitab Sulam Taufik. Di situ menjelaskan tentang kalimat-kalimat yang diucapkan, yang bagian daripada murtad ucapan. Salah satu di antaranya ketika mengatakan begini, au qala li syarifin ana aduka wa adu jaddika, kan begitu, muridan ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimatnya begitu. Nah, ini ada orang-orang yang kemudian kalimat itu dipelintir. Pada hadis itu li syarif, betul. Di dalam kitab tersebut disampaikan ketika ada seorang muslim yang mengatakan kepada Asy-Syarif, kepada dzurriyyah Rasul yang asli, bukan palsu, mengatakan saya adalah musuhmu dan saya adalah musuh kakekmu yakni Muhammad. Maka kalimat tersebut akan menjadikan orang tersebut menjadi kufur, menjadi murtad. Itu. Nah, ini kan ada orang-orang yang menggiring. Kemarin saya sampaikan, kenapa di situ kalimatnya lil syarif, tidak lil habib? Karena kita paham dzurriyyah Nabi itu kalau turunan dari Sayyidina Hasan namanya Asy-Syarif, kalau turunan dari Sayyidina Husain namanya As-Sayyid. Maka ketika Syekh Nawawi mengatakan di dalam Syarah Uqudul Ijan, Fastilahul Aktsar, itu udah jelas. Anna dzurriyyatan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana dzakaran sayyidan aw syarifan. Nah, ini ada beberapa kekeliruan yang memang sebenarnya harus kita pahamkan. Saya sering mengatakan secara ukhuwah basyariyah, siapapun itu, karena kita ini dijaga, artinya dibingkai dengan Bhinneka Tunggal Ika, tetap merangkul seluruhnya. Tapi ketika dalam hal kemudian masih ada sebagian oknum-oknum dari klan mereka yang mengatasnamakan baginda Rasulullah, yang kemudian mengeksploitasi umat, nah ini beda lagi urusannya. Maka kami berharap mudah-mudahan orang-orang yang siapapun itulah, mungkin karena banyak dari zaman dulu itu yang selalu mengatasnamakan Nabi, mengatasnamakan dzurriyyah Nabi, mudah-mudahan Allah berikan kesadaran. Kalau memang asli, pasti itu haknya. Tapi kalau tidak, ini yang akan menjadi urusan dengan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Jadi rekonsiliasi itu penting untuk menjaga ukhuwatul basyariyah. Tapi kembali lagi, karena rekonsiliasi ini kan dari kedua belah pihak. Kemudian kalau kemudian kita yang ingin merekonsiliasi, tapi dari pihak mereka sebenarnya tidak ada kesadaran pengakuan dari kesalahannya, ya sulit juga. Rekonsiliasi itu bisa tercipta ketika dari kedua belah pihaknya islah dari kesalahannya, dia mengakui bahwa salah. Ketika dia mengatakan yang asalnya kemudian mengatasnamakan agama, mengatasnamakan dzurriyyah, dia mengakui bahwa kami adalah salah. Disitulah akan tercipta yang namanya ukhuwatul basyariyah atau rekonsiliasi. Ya, mudah-mudahan kita semua tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus bangsa Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.